Oke, halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di tutorial kita hari ini. Untuk tutorial hari ini kita akan membuat suatu daftar tabel. Oke, kita siapkan dulu dokumennya. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat halaman untuk daftar tabelnya. Kita ketik terlebih dahulu untuk isi dari halaman pertama, yaitu daftar tabel. Untuk halaman yang kedua, langsung kita membuat halaman untuk isian tabelnya dengan layout breaks, kemudian section breaks. Next page ya. Nah, untuk di halaman yang kedua, saya menulis bab 1 ya, contohnya saja. Oke, untuk yang isinya kita tulis di sini berikut adalah tabel untuk bab 1. Oke. Kita buat tabel dengan menginsert table ya. Nah, sebelum menginsert table, kita bikin dulu captionnya di references, yaitu di insert caption. Jika caption untuk tabel 1 atau tabel belum ada, maka kita bikin terlebih dahulu dengan memasukkan labelnya. Jadi kita klik new label, kemudian tulis tabel 1 titik untuk tabel pada bab 1. Pada di caption akan terotomatis menjadi tabel 1.1. Tulis judul dari tabelnya ya, di situ saya tulis tabel untuk bab 1. Ya, kemudian kita insert table. Di insert table, tabelnya nggak usah kita isi banyak-banyak, cukup contohnya saja. Nah, di tabel bab tabel 1.1, jika format fontnya masih belum otomatis atau belum tersetting sedemikian rupa, tinggal kita ubah saja pengaturannya, formatnya, fontnya apa, tebal atau tidak, warnanya apa, begitu ya. Nah, untuk yang kedua saya bikin tabel 1.2. Jadi setiap bab, nanti ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Saya bikin tabel untuk yang tabel 1.2. Caranya sama, ke references, insert caption. Kemudian nanti captionnya langsung terotomatis menjadi 1.2. Tinggal kita pilih tabelnya mau tabel 1. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat tabelnya. Untuk tabel dengan format judul yang masih belum sesuai, tinggal disesuaikan. Sebenarnya kita bisa saja langsung membuat styles. Di menu home itu ada menu styles, tinggal kita atur secara otomatis. Jadi kita tinggal pilih klik untuk judul tabelnya seperti apa, kita atur terlebih dahulu. Jadi jika sudah kita bikin semua, tinggal kita klik, akan otomatis. Nah, untuk di bawahnya di situ saya tulis di sini berikut adalah tabel untuk bab 2 ya. Sama seperti sebelumnya, dari references ke insert caption. Jika masih berupa tabel 1, untuk tabel bab 2 maka labelnya tabel 2 titik ya. Karena 2 di bab 2. Nah, untuk captionnya otomatis menjadi tabel 2.1. Kita tulis judulnya dari tabel bab 2 ya. Kita masukkan tabelnya. Nah, jika masih belum, tinggal kita format seperti apa maunya tuh tulisannya. Kita sesuaikan dengan yang sebelum-sebelumnya ya, yang di atas. Nah, yang kedua kita bikin tabel 2.2 sama ke references. Kemudian insert caption. Untuk tulisannya atau untuk tabelnya, untuk judulnya sama ya. Di sini saya tulis tabel 2 untuk bab 2. Kita sesuaikan isi tabelnya, kemudian formatnya kita atur juga. Daftar tabel sebenarnya adalah daftar pendukung jika dibutuhkan dalam suatu laporan. Jadi tidak harus ada sebenarnya daftar tabel ataupun daftar gambar, bahkan daftar lampiran atau daftar singkatan dan lain sebagainya.
Tapi pada suatu waktu laporan ini memerlukan adanya daftar tersebut, karena jika sesuatu yang membingungkan atau sesuatu yang yang kita tuju ingin langsung ke situ, maka disediakanlah daftar tabel. Misalnya kita mau langsung ke tabel sekian, di halamannya 100 berapa gitu kan. Jadi tidak perlu membolak-balik kertas kembali atau membolak-balik halaman. Untuk bab 3 tadi sama, masuknya ke references ya, ke insert caption. Jika tabel 3-nya belum ada, tinggal dimasukkan labelnya. Klik new label, kemudian tabel 3 titik ditulisnya ya. Nanti dia otomatis seperti di layar sini yang saya ketik, tabel 3 titik 1. Kemudian kita atur formatnya sedemikian rupa mengikuti yang sebelumnya. Nah, references, insert caption. Jika kita sudah memilih tabel 3 titik, maka yang sebelumnya untuk yang selanjutnya akan mengikuti yang sebelumnya, yaitu tabel 3.2. Tabel 3.2, tabel 2 untuk bab 2. A, B, kita atur format fontnya dan lain sebagainya yang diperlukan ya. Nah, untuk tabel-tabel yang ada pada suatu laporan sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut ke halaman yang pertama, yaitu daftar tabel. Kita membuat daftar tabelnya ya. Untuk daftar tabel, cara memasukkannya, kita masuk ke bagian references. Nah, insert table of figures. Di situ, di caption label, di general caption label, tinggal pilih tabel 1. Ya, kita ikuti format yang sudah ada saja, tidak perlu mengganti-ganti lagi. Jika tabel 1 sudah masuk, maka pilih untuk yang tabel 2. Di situ saya ada kesalahan sedikit, harusnya saya enter dulu ya. Coba saya klik oke. Nah, saya coba itu saya klik yang di bawah. Saya klik di bawah. Nah, kemudian muncul, saya klik lagi di bawah tabel 2. Muncul lagi untuk yang tabel 3 ya. Nah, bagaimana untuk jika terdapat spasi seperti itu, maka kita letakkan untuk kursornya di ujung tabel 1.2 ya, kursornya, kemudian tekan delete, nanti dia naik sendiri. Nah, kita atur untuk formatnya seperti apa pada tabel. Oke, sudah selesai ya untuk daftar tabelnya. Nah, seperti yang digambar, di situ ada pada saat kita mengarahkan kursor, maka akan muncul keterangan Ctrl plus klik. Ya, jadi kalau misalnya di dokumen situ, di dokumen Anda pada saat mengklik daftar gambar, ketika kita mengarahkan kursor, maka akan muncul seperti itu. Tinggal kita tekan Ctrl di keyboard kita, kemudian klik tabel mana yang mau kita tuju. Oke. Dalam daftar tabel di situ ada update table. Cara mengupdate table itu ada 2, hanya nomor halamannya saja atau secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita mengganti nomor halaman dari suatu tabel, misalnya tabel 1.1 halamannya awalnya di halaman 2, kemudian dipindah ke halaman 3, maka kita hanya perlu mengedit nomor halamannya saja. Tapi jika misalnya halamannya berubah dan judul tabelnya berubah, maka kita perlu mengubahnya secara keseluruhan, yaitu dengan memilih entire table gitu. Jadi judulnya akan berubah, maka semuanya akan berubah. Nah, di situ saya ubah untuk halaman yang kedua dengan halaman 3 ya. Nah, di situ saya mengupdate tabelnya hanya dengan nomor halamannya saja. Nah, seperti di layar di sini saya sudah selesai.
Demikian untuk tutorial daftar tabelnya, semoga sangat bermanfaat untuk Anda sekalian. Jangan lupa subscribe videonya dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.